Selamat siang Bu Isma dan teman-teman semua. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tentang sengketa hak cipta. Nah, dimulai dari pengertian dan dasar hukum dari sengketa hak cipta itu sendiri. Sengketa hak cipta adalah perselisihan atau pertentangan antara dua pihak atau lebih, di mana salah satu pihak tersebut menggunakan, memanfaatkan atau menyalin karya orang lain berupa tulisan, lagu, atau karya seni lainnya tanpa izin oleh penciptanya sehingga menimbulkan kerugian serta harus diselesaikan melalui jalur hukum. Nah, dasar hukumnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta. Selanjutnya masuk ke poin penyelesaian sengketa hak cipta, di mana penyelesaian sengketa hak cipta itu terdiri dari 3 cara. Yang pertama ada penyelesaian hak sengketa hak cipta dengan alternatif penyelesaian sengketa, yaitu negosiasi atau mediasi. Lalu yang kedua arbitrase, dan yang ketiga adalah pengadilan secara khusus, pengadilan niaga. Dengan catatan penyelesaian sengketa hak cipta itu diharuskan untuk mediasi terlebih dahulu, kecuali kasus pembajakan bisa langsung ke pidana. Dasar sengketa hak cipta di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014. Biasanya sengketa itu terjadi karena adanya pelanggaran hak ekonomi berupa penggunaan karya tanpa izin dari pencipta sehingga menimbulkan kerugian bagi pencipta. Selain itu juga ada pelanggaran hak moral, yaitu plagiarisme. Alurnya dimulai ketika terjadinya pelanggaran, lalu pencipta menyadari dan mengumpulkan bukti untuk nantinya diberikan somasi kepada pelanggar hak cipta. Masih tidak berhasil, maka sengketa dapat ditempuh melalui 2 jalur, yaitu yang pertama navigasi berupa negosiasi, mediasi, dan arbitrase. Selain itu juga dapat melalui jalur litigasi, yaitu ke pengadilan niaga. Hasil akhirnya dapat berupa kesepakatan untuk damai ataupun putusan hakim yang mengikat. Selain itu, dalam beberapa kasus pelanggaran hak cipta ditempuh melalui jalur pidana dengan ancaman penjara ataupun denda. Selanjutnya, bagaimana sih penyelesaian sengketa jika sudah memasuki pengadilan niaga? Bagi para pihak yang merasa hak ciptanya dilanggar, dapat mengajukan gugatan ke pengadilan niaga melalui kepaniteraan pengadilan. Dalam gugatannya, harus memuat identitas para pihak, posita, serta petitum. Dengan tambahan, penggugat harus melampirkan bukti pendukung seperti sertifikat hak cipta, bukti digital, serta saksi. Lalu, setelah gugatan didaftarkan, pengadilan akan menunjuk hakim dan memutuskan jadwal sidang untuk memeriksa perkara, melakukan pembuktian, lalu menjatuhkan putusan. Untuk putusannya sendiri dapat berupa ganti rugi, penghentian penggunaan karya, hingga penyitaan barang hasil pelanggaran. Pada contoh putusan yang kami pilih pada perkara nomor 92 garing PDT-SUS HKI garing Hak Cipta garing 2024 garing PN Niaga Jakarta Pusat merupakan salah satu pelanggaran hak cipta di mana antara Aribia sebagai penggugat atau sebagai pencipta lagu dengan Agnes Monica sebagai tergugat atau sebagai penyanyi dan PT Aneka Bintang Gading sebagai turut tergugat atau sebagai penyelenggara konser, di mana tergugat terbukti bahwa Agnes Monica membawakan lagu berjudul Bilang Saja yang diselenggarakan konser oleh PT Bintang Gading secara komersial tanpa izin sah dari penggugat pada Mei 2023 di Surabaya, Jakarta, dan Bandung. Dalam amarnya, majelis hakim mengabulkan gugatan sebagian dan menyatakan bahwa tergugat melakukan pelanggaran hak cipta dan menghukumnya dengan membayar ganti rugi sebesar 1,5 juta dengan pertimbangan bahwa tergugat dengan sengaja menggunakan ciptaan dari penggugat secara komersial dengan bukti berupa poster dan video konser dan tidak dapat membuktikan izin yang sah dari penggugat untuk menggunakan ciptaannya. Maka dari itu, tergugat melanggar pasal 9 ayat 2 dan ayat 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta, yang dimana lisensi merupakan hak eksklusif dari pencipta dan tidak dapat semata-mata digantikan oleh mekanisme royalti ke LMKN. Sekian presentasi dari kami mengenai sengketa hak cipta, pengertian dasar hukum, lalu sengketa, contoh putusan, penyelesaian sengketa di pengadilan niaga, dan penyelesaian sengketa. Kurang lebihnya mohon maaf. Hidup sendirian tanpa kekasih. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.